Jangan sampai gara-gara menjadi stoik kita ini malah syirik. Nah, emang stoik bisa jadi syirik? Nah 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 nah. Tapi bagi Islam menurut saya di hal tujuan hidup ini yang agak error ini, yang berseberangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, di video kali ini saya ingin membahas tentang, eee, jadi stoik jangan sampai syirik. Nah, tapi sebelumnya mungkin, teman-teman yang sedang menonton dalam keadaan menjelang Ramadan atau sudah di bulan Ramadan, sedang dalam keadaan berpuasa, maka saya ingin mengucapkan dulu, Happy New Year, Happy New Year, selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, yang di luar Ramadan gimana? Yang di luar Ramadan ya selamat berpuasa juga, pasti ada kan yang mungkin puasa qadha dia atau yang apa-apalah. Oke, langsung saja, eee, kenapa saya mengambil topik ini? Nah, sebelumnya, saya juga pernah membahas tentang Islam dan stoikisme. Bagaimana stoikisme ini ada yang cocok dan tidak cocok dengan Islam. Bisa ditonton bagi yang belum ya. Nah, jadi buat yang belum tahu, stoikisme ini adalah merupakan salah satu aliran dalam filsafat, ilmu filsafat, ilmu tentang mencari hakikat kebenaran, yang berarti, intinya ajaran dari stoikisme ini bagaimana kita bisa mengendalikan emosi-emosi negatif, mengendalikan amarah, kecemasan, dan sebagainya. Ya itu simpelnya seperti itu ya. Nah, topik ini makin lama, di Indonesia ini makin diminati ya. Misalnya perbincangan tentang stoikisme ini, makin hari makin banyak dan dia sangat, ajaran-ajaran dalam stoikisme ini banyak dipakai oleh ya orang-orang Indonesia di masa modern ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ada beberapa alasan ya, di antaranya, karena perhatian terhadap kesehatan mental itu sedang gencar-gencarnya lah di dunia ya, di Indonesia khususnya, karena ya orang kan sering ya banyak yang stres karena kerjaan, karena ya orang-orang di sekitarnya, sehingga dianggap stoikisme ini bisa mengobati, bisa memberikan solusi. Itulah kenapa kadang beberapa buku-buku stoikisme itu di toko-toko buku terkenal, itu bisa bestseller gitu. Cuman saya, ini keresahan saya sebagai orang Islam ya, sebagai muslim, eee, karena saya alhamdulillah sempat mempelajari, mengamati bahwasanya ya tidak semuanya dari stoikisme ini bisa kita ambil. Dan takutnya orang-orang awam, orang Islam nih terutama ya, ini mengambil semuanya aja nanti tanpa memfilter dulu. Nah, maka di sini saya ingin menjabarkan sedikit banyaknya, apa-apa yang seharusnya memang harus kita pahami dulu sebagai orang Islam yang harus kita pahami terhadap stoikisme ini sehingga kita, jangan sampai gara-gara menjadi stoik kita ini malah syirik. Nah, emang stoik bisa jadi syirik? Nah 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 nah. Oke, tonton video ini sampai habis ya. Ini kebanyakan kodimah juga nih. Oke, langsung. Yang pertama yang harus kita pahami dari stoikisme ini mengenai tujuan hidup. Ini bagi Anda-Anda yang mengamalkan amalan stoikism, apa tujuan hidup Anda? Ya kan? Setelah saya amati dari beberapa, perkataan-perkataan filosof, Stoa ini, bagaimana mereka mengendalikan emosi negatif, bagaimana mereka memandang kebahagiaan. Oh, kebahagiaan itu ketika bisa mengendalikan pikiran, mengendalikan diri, kebahagiaan itu dari diri sendiri. Nah 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 nah, di sini nih. Jadi, seakan-akan bukan seakan-akan lagi ya, sudah jelas sekali stoikisme ini menjurus ke self-centered.
not God-centered. Nah, ini self-centered, jadi diri kita sendiri. Nah, diri manusia itulah sebagai pusat dari segalanya. Sehingga kebahagiaan itu katanya ada dalam diri manusia. Manusia yang bisa menciptakannya. Nah, ini agak berseberangan dengan Islam, di mana Islam itu tujuan orang Islam hidup itu kan tertera dalam surat Az-Zariyat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kata Allah, dan aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku. Menyembah, beribadah pada Allah. Nah, jadi tujuan hidup manusia itu banyak ayat-ayatnya, ini diantaranya ayat ini. Ada lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya ini dari kami, dari Allah, dan kepada Allah lah akan kembali. Jadi tujuan hidup manusia itu ya Tuhan, Allah. Ini saya nggak bicara Tuhan agama-agama lain, Islam aja nih ya. Mungkin bagi agama-agama lain cocok aja stoikisme ini, tapi bagi Islam menurut saya di hal tujuan hidup ini yang agak error ini, yang berseberangan. Sorry guys, jatuh tumbler tadi. Nah, jadi di Islam ini tujuan hidup tuh ya mencapai ridha Allah. Kebahagiaan tertinggi itu mencapai cinta Allah itu. Karena manusia bisa masuk surga bukan karena amalannya. Dalam suatu hadis Rasulullah katakan, tetapi ayyatagammadiyallahu atta ayyatagammadani yallahu bifadlin wa rahmah. Ya. Bisa masuk surga karena cinta Allah itu, karena keutamaan dari Allah. Nah, maka kebahagiaan hidup manusia itu yang dicari itu cinta Allahnya, ridha Allahnya. Sehingga kalau ada yang marah-marah, ada yang benci pada kita, kita nggak peduli lagi yo. Nggak peduli karena cinta Allah yang kita kejar. Dan kita, karena kita percaya sama Allah, rahmat Allah, maka kita percaya ada kehidupan setelahnya. Ada kehidupan akhirat, kebahagiaan abadi itu di akhirat. Kebahagiaan abadi itu di akhirat, bukan di dunia. Nah, stoikisme ini kan nggak ngomong tentang akhirat dia. Coba cari ada nggak tentang akhirat. Bagaimana mau ngomong tentang kebahagiaan abadinya? Maka ini hati-hati bisa menjurus ke syirik kecil. Jadi kan syirik itu terbagi dua, ada syirik akbar, syirik asghar, syirik jali, syirik khafi. Syirik menurut para ulama seperti dijelaskan oleh Syekh Sanusi kan. Itu apa namanya? Syirik kecil itu ya syirik khafi itu ya. Nah, itu memang tidak sampai kita menyekutukan Allah, mengatakan ada Tuhan selain Allah, tapi hal-hal yang kita sandarkan selain Allah, seperti misalnya oh saya sembuh ini karena dokter ini, oh saya bisa sukses nih karena usaha saya, oh saya cinta kamu, kamulah satu-satunya di dunia. Itu syirik kecil. Nah, dalam stoikisme kan gitu juga, kebahagiaan itu dari diri kita sendiri. Berarti kan tidak kita libatkan Allah di situ. Nah ini bahaya yang di situ. Kemudian itu mengenai tujuan hidup. Jadi self-centered, ya kan? Ini hampir sama dengan humanisme. Nah, humanisme ini juga panjang lagi kalau kita cerita. Intinya dia meminggirkan Tuhan lah. Kemudian mengenai akal. Nah, jadi ada perkataan salah satu filosof Stoa itu Marcus Aurelius ya. Jadi ketika kita bisa mengendalikan pikiran kita, disitulah letak kekuatan kita. Nah, dan rata-rata filosof Stoa itu seperti di buku filosofi teras ya, itu dijelaskan. Menurut mereka ketika kita mengendalikan hal-hal di luar kendali kita, disitulah sesuatu yang irasional terjadi. Nah, itu nggak masuk akal ketika kita berusaha mengendalikan hal-hal di luar kendali kita. Jadi kan di stoikisme itu ada dikotomi kendali namanya. Misalnya ada orang ejek-ejek kita, dasar kamu gendut, dasar kamu kerempeng, dasar kamu botak, gini-gini ya. Kita nggak bisa kontrol mulut dia, itu kendali di luar kita. Tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita. Kita terima nggak sama ejekan dia? Nah sekarang pertanyaannya nih untuk para kaum Stoa. Biar Honda lewat dulu tadi ya. Pertanyaan nih. Kalau kita tidak bisa, kalau ada sesuatu di luar kendali kita. Ada sesuatu di luar kendali kita. Siapa yang mengendalikan? Nah, siapa yang mengendalikan? Nah, kalau dalam Islam tentu di luar kendali kita ya semua itu di bawah kendali Allah. Nah, ini dalam konsep
qada dan qadar ya, dalam konsep qudrah dan iradah Allah. Allah yang mengendalikan, Allah ya kasih kita pilihan, kasih kita akal tentu untuk kita berpikir sehingga kita bisa memilih. Tapi yang harus kita yakini juga, selain yang kita kendalikan ini, ya ada Allah yang mengendalikan. Ya kan? Kita nggak bisa mengendalikan mulut orang yang ngejek-ngejek kita, tapi kita percaya Allah yang bisa ngubah dia, sehingga dia nggak ejek-ejek kita lagi. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita percaya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya kan? Hati kita ini kan hati kita sendiri loh, kita nggak bisa kendaliin. Tiba-tiba kita sedih, nangis, tiba-tiba kita ketawa. Nah, hati ini bisa-bisa, makanya ada orang yang dikhawatirkan di akhir zaman itu orang paginya mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Jadi karena itu masalah hati, hati orang tuh bisa berubah-ubah. Sekarang orang tuh cinta sekali sama kita, besok bisa jadi paling benci kita. Naudzubillah. Makanya hati itu Allah yang mengendalikan, yang membolak-balikkan hati. Ada orang yang menyakiti kita, itu Allah juga yang bisa mengendalikan. Kita harus percaya itu. Bayangkan seorang Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam, jadi orang paling terdepan pengen bunuh Nabi. Mana Nabi Muhammad itu? Pala kali dia. Akhirnya ketika dia masuk Islam, dia jadi orang paling terdepan untuk membela Rasulullah. Siapa yang mengendalikan dia itu? Allah. Nah, jadi kalau ada sesuatu di luar kendali kita, pertanyaan untuk kaum muslimin, siapa yang mengendalikan? Ya kan? Kalau tentang kebahagiaan itu harus yang rasional. Nah, terus hal-hal di luar rasional kan sesuatu di dunia yang rasional itu betul. Ada kebenaran rasional itu betul. Tapi segalanya di dunia ini tidak harus masuk akal. Ibarat lagu Agnes Mo, ya kan? Cinta tidak ada logika. Cinta tuh nggak ada logika. Ya kan? Nggak harus yang cantik sama yang ganteng sama yang cantik. Kadang ada yang cantik sama yang bulu, sama yang gembel. Nah itu kan bebas lah itu. Nah, nanti ini ada tersinggung pula nih saya ngomong gini. Santai bos, canda. Contoh aja kan, tapi pasti ada ya kan, maksudnya yang kadang di luar masuk akal kita. Ibarat tsunami ya, saya ini dari Aceh dan saya merasakan melihat saksi saya ketika tsunami. Ada kapal besar di Aceh itu kapal apung, PLTD apung ya. Kapal diesel, kapal yang dipakai untuk pembangkit listrik tenaga diesel. Itu dari laut ditarik ke darat sampai berapa itu? 6 sampai 7 kilo. Nggak bisa dibalikin lagi ke laut, ditarik sama air. Tapi ada masjid di pinggir laut cuma beberapa meter, pinggir laut, masih kokoh sampai sekarang. Nggak kena tsunami, itu di luar, itu irasional itu. Nggak masuk akal. Nah, jadi untuk stoikisme ini ada hal-hal yang perlu kita ini hati-hati. Boleh ada yang memang bagus untuk kita ambil ya, karena dia banyak mengajarkan tentang bagaimana mengendali emosi, ya kan. Tapi yang pasti jangan sampai kita lupakan ada kendali Allah di situ. Ada hal-hal yang gaib yang tidak masuk akal. Ya malaikat, jin, kiamat, akhirat, surga neraka itu kan hal-hal yang gaib, hal-hal yang mungkin yang nggak masuk akal gitu karena nggak bisa kita lihat, ya kan. Tapi ya kita harus percaya itu. Nah, ya. Maka hati-hati bagi yang mempelajari stoikisme dan mengamalkannya. Ingat, tujuan kebahagiaan, tujuan hidup kita ini lillahi ta'ala. Mencari ridha Allah, kebahagiaan yang sesungguhnya itu ya ketika kita bisa selamat di dunia dan menuju akhirat. Di akhiratlah kebahagiaan abadi. Yang tidak dibicarakan di stoikisme. Dan juga pikiran kita, betul kita tidak ya kita bisa mengendalikan pikiran kita, tapi ada kalanya kita tidak bisa mengendalikan. Ada hal-hal di luar kendali kita yang nggak bisa kita kendalikan, tapi percayalah Allah lah yang mengendalikan semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah lah yang mengendalikan saya, Anda, dan semua kita ini di dunia ini. Dari zaman belum ada dunia ini sampai semuanya musnah. Itu saja dari saya. Semoga kita semua selalu dalam hidayah dan lindungan Allah. Ya semoga bermanfaat ya. Sekali lagi, tetap semangat menjalani hari-hari. Oke, selamat menjalankan ibadah rutin, puasa, ya kan. Walaupun sudah puasa, jangan lupa juga sholatnya ya.
sedekahnya jangan lupa juga. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.